Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Istiqomah sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Ilham dalam penggugat dalam kasus ini. Oke. Dan perkenalkan, saya Faradina sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah menunjukkan saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahap-tahapan mediasi, di antaranya 1. Saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. 2. Saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. 3. Saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. 4. Setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. 5. Apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Bu. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Faradina terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Faradina, apakah setuju? Iya, Bu, silakan. Silakan Bapak Ilham. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Begini Bu Faradina, ini saya saat ini masih terikat utang dan piutang dengan saya. Padahal dalam perjanjian Ibu Faradina ini sepakat untuk melunasi piutang dan utang bunganya pada 6 November 2022. Namun sampai saat ini, pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi utangnya. Saat ini beberapa melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai saat ini tidak mendapatkan kejelasan apa-apa Bu Faradina ini. Baiklah, artinya Bapak kecewa atas kejadian ini. Sangat kecewa, Bu. Dan Bapak menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, betul begitu Pak? Ya, betul Bu, karena utang Ibu Faradina ini terbilang cukup besar, dan dalam perjanjian Ibu Faradina ini sudah sepakat untuk melunasi utang-utang dan beserta bunganya saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Ilham, selanjutnya saya berikan kesempatan Ibu Faradina untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Ibu. Terus terang, Bu, saya sangat kecewa atas tindakan Bapak Ilham ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, berunding misalnya, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik.
Ibu Faradina jangan berdalih. Saya sudah 3 kali melayangkan surat kepada Ibu Faradina. Kalau Ibu Faradina memang ada itikat baik, sebaiknya Ibu Faradina memberikan respon yang sangat baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak baik dan bertanggung jawab. Ibu dan Bapak harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Ibu dan Bapak tetap seperti, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana, apakah mau dilanjutkan atau tidak? 2, 3. Maaf, Bu. 3. Baiklah, silakan Ibu Faradina dilanjutkan penjelasannya. Ibu, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun, saya juga tidak membenarkan atas tindakan Bapak Ilham dengan menggugat saya. Karena gugatan ini, nama baik saya tercoreng. Jadi usaha Ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu. Kemudian, Ibu mengingatkan kedua pihak penjaga nama baik. Apakah benar, Ibu? 3. Iya, Bu, sangat benar. Itu yang saya harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Bapak Ilham dan Ibu Faradina, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu 1. Bapak dan Ibu menginginkan adanya hubungan baik. 2. Bapak dan Ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitukah yang kalian maksud? Betul, Bu. Baiklah, selanjutnya seperti Bapak Ilham dan Ibu Faradina ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Ilham menganggap Ibu Faradina sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Bapak Ilham menganggap Ibu Faradina sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari? Seperti yang sudah saya jelaskan, Ibu Faradina harus segera mungkin dapat melunasi utang-utangnya, karena ini sudah lewat jatuh temponya. Baik, jadi Ibu menginginkan agar terhutang cepat melunasi, benar kan, Bu? Ya, benar, Bu. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Faradina, apakah pihak Ibu Ya Allah. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Ilham, apakah pihak Ibu Faradina ada tanggapan? Iya, Pak, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Bapak Ilham karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak Ilham dan Ibu Faradina dapat dilanjutkan. Benar kan, Pak? Benar kan, Bu? Pak? Iya, benar. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Hakim mediator menuliskan definisi permasalahan di papan tulis yang telah disediakan. Definisi permasalahan tersebut ada 2 di antaranya. 1. Bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. 2. Bagaimana penyelesaian pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Ibu dan Bapak bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana, Bapak atau Ibu? Benar, saya ingin Ibu Faradina cepat-cepat melunasi utangnya. Baiklah, Pak. Selanjutnya, Ibu Faradina, bagaimana menurut Ibu?
Terus terang Bu, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas semua baik dulu. Kita bahas nama baik dulu. Bagaimana Bapak Ilham? Apakah dari pihak Bapak Ilham ada pertimbangan lain? Iya Bu, saya setuju untuk membicarakan nama dulu. Bagaimana agenda pertama? Membahas nama baik atau hubungan baik antara Bapak Ilham dan Ibu Faradina. Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Bapak atau Ibu setuju? Iya Iya Bu, saya setuju. Kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Bapak Ilham dan Ibu Faradina mempunyai usul untuk menyelesaikan masalah ini? Bu, saya sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Faradina ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah cukup besar. Namun kenyataannya Ibu Faradina ini justru memaafkan kebaikan saya, dan ini yang sulit saya terima. Dalam hal pelunasan utang piutang pasti akan saya lunasi pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Apakah Ibu Faradina memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Apakah Bapak Ilham memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Faradina? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat negosiasi bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa ini masih cukup. Saya rasa ini sudah cukup. Ya, saya sangat setuju mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Bu? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan baik Bapak Ilham dan Ibu Faradina sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Bapak dan Ibu memiliki usulan untuk masalah ini. Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Bapak Ilham tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut, dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekkan Bapak Ilham. Baik, saya melihat Ibu Faradina beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak Ilham? Silakan, Pak. Ya, pada dasarnya saya tidak menginginkan hal-hal ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Faradina mengenai pelunasan utang piutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak saya melihat Bapak Ilham dan Ibu Faradina sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak Ibu Faradina? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya,
Saya mohon kesabaran Bapak Ilham karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Bapak Ilham? Dari pihak Ibu Baradina sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan, Pak? Ya, saya baik, tidak masalah, asalnya 3 bulan ke depan saya mau semua utang piutang sudah lunas. Jadi begini, pihak Ibu Baradina ini membutuhkan kepastian dari Bapak Ilham. Apakah Ibu Baradina bisa menjamin bahwa semua utang Bapak Ilham pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya Bu, jadi begini, bilang saya sepalanya. Iya Bu, jadi begini, awal saya berutang kepada Bapak Ilham ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya usulan Ibu sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Bapak Ilham atas usulan dari Ibu Baradina? Terus terang saya ingin pembiayaan piutang ini dapat segera dilunasi, namun baiklah, tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga Ibu Baradina harus melunasi semua utang-utangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga, dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar kan, Bu? Dan Betul, Bu. selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan berdamai yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian? Bu mediator, saya bertanya apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak berprestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Pak, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Baradina. Bagaimana Ibu Baradina? Apakah Ibu setuju? Iya, saya setuju Bu. Baiklah, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat.